Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada suara kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Justru pakai masker kalau pakai begini Pak, karena ini apa? Di sinilah banyak keluar air liur ini. Iya. Suaranya insya Allah besar. Iya. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena atas limpahan rahmat, inayah dan karunia-Nya lah sehingga pada malam hari ini, malam yang ke-26 di bulan suci Ramadan, kita masih menjadi pemenang akhir-akhir Ramadan. Alhamdulillah. Salam dan salawat mari kita sama-sama kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, sekaligus sebagai suri tauladan bagi kita semua. Pada malam hari ini saya hanya ingin berbicara persoalan keseharian kita. Mungkin penceramah sebelumnya sudah mengulas banyak tentang Ramadan dan hal-hal lain. Oleh karena itu pada malam hari ini izinkan saya menyampaikan persoalan ibadah keseharian kita. Nabi itu adalah suri tauladan yang baik, dan tidak satu pun aktivitas Nabi itu tanpa doa. Semuanya diiringi dengan doa. Kenapa begitu jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Karena Nabi yakin memang dia punya Tuhan. Jadi sebelum memulai sesuatu, beliau meminta petunjuk kepada Allah. Selesai melakukan sesuatu, dia berterima kasih kepada Allah. Makanya doa itu kalau di awal sebelum dilaksanakan rata-rata Allahumma atau Rabbana. Tapi begitu selesai dilaksanakan, dia rata-rata berbunyi Alhamdulillah. Iya, dia berbunyi Alhamdulillah. Kita mulai. Nabi itu kalau mau makan, dia berdoa. Ini kedengarannya sepele, tapi boleh jadi biasa kita makan, lupa berdoa. Nanti kekenyangan baru ternyata dia sudah kenyang, baru masih sempat bilang Alhamdulillah. Selesai makan, dia berdoa lagi. Iya, jadi sebelum dia makan berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Ya, minimal baca basmalah lah. Makan dengan tangan kanan, makannya tidak banyak. Dan sama kita kalau makan mabumbungi pirinna. Sudah selesai makan, beliau berdoa lagi. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alna minal muslimin. Oke, selesai makan. Lalu beliau tidur. Sebelum tidur beliau berdoa. Sebelum tidur beliau berdoa. Ingat, Nabi sebelum tidur berdoa, Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup dan aku mati. Beliau baring dengan pipi kanan. Jadi pipi kanan yang terbah sampai di bantal. Nanti tidurnya beliau sebentar, tidak lama, paling jam 2, jam 3 bangun. Bangun dengan kanan lagi. Jadi beliau itu kanan-kanan bukan kiri-kiri.
Jadi bangunnya ini lagi, ya berarti yang kiri sampai di bantal dia bangun. Begitu dia bangun, dia baca doa lagi. Iya, dia baca doa lagi. Doanya adalah Alhamdulillahillazi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Ini juga kedengarannya sepele, tapi boleh jadi biasa kita tidur, lalu bangun, lalu dilupa berdoa. Rafa-rafa tahu, langsung dilari dari tempat tidurnya. Oke, selesai itu Nabi ke kamar mandi. Di depan pintu kamar mandi Nabi berdoa. Jadi bukan dalam kamar mandi, ingat, di depan pintu kamar mandi, bukan dalam kamar mandi. Beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal haba'is. Setelah berdoa beliau masuk dengan kaki kiri. Ingat, masuk kamar mandi dengan kaki kiri. Mungkin selama ini biasa kita salah masuk. Mungkin saja kaki kanan kita kasih masuk. Ingat, masuk kamar mandi dengan kaki kiri. Sampai di dalam apa yang kita perbuat terserah. Yang penting jangan berdoa dalam kamar mandi, atau baca Quran dalam kamar mandi, atau berzikir dalam kamar mandi. Kenapa? Karena itu tidak boleh. Kalau dalam hati ya biasa saja, tapi kalau mau dikeraskan suara tidak boleh. Iya, tidak boleh. Kalau mau dandutan silakan, atau joget silakan saja. Dalam kamar mandi diusahakan jangan dalam keadaan telanjang. Diusahakan masih tetap ada kain. Kenapa? Karena kalau kita dalam kamar mandi lalu ada orang berteriak, ada bom, lalu kita langsung keluar dari kamar mandi, kita lupa kalau kita tidak pakai celana atau kain, maka kelihatan itulah maruf. Dilihat orang. Makanya diusahakan jangan telanjang dalam kamar mandi. Iya, jangan. Oke, selesai dalam kamar mandi, keluar dengan kaki kanan. Jadi masuk dengan kaki kiri kamar mandi, keluar dengan kaki kanan. Betapa indahnya itu Islam. Keluar dengan kaki kanan. Di depan kamar mandi setelah keluar dengan kaki kanan tadi, berdoa lagi. Alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani. Atau minimal baca gufranaka. Sudah. Siap-siap wudu. Jangan biasakan wudu dalam kamar mandi. Apatah lagi kamar mandi ya ada tempat buang hajat besarnya. Ingat, jangan biasakan wudhu dalam kamar mandi. Apatah lagi kamar mandi yang ada tempat buang hajat air besarnya. Kenapa tidak boleh? Karena dalam wudhu ada doa. Sementara dalam kamar mandi tidak boleh berdoa. Nah, jadi yang selama ini yang masih biasa wudhu di kamar mandi, mulai sebentar jangan maki wudhu dalam kamar mandi. Iya. Wudhu di tempat wudhu khusus. Masa kita bisa bikin berlantai-lantai itu rumah, sementara tempat wudhu tidak bisa kita buat. Dan jangan biasakan wudhu dalam keadaan telanjang. Begitu mandi langsung wudhu. Kecuali mau mandi junub, lain lagi masalahnya. Iya. Saya ulangi, kenapa tidak boleh wudu dalam kamar mandi? Karena dalam wudu ada doa. Begitu Nabi mau wudu, berniat dulu. Berniat, tidak langsung dicambuk. Nawaitul wudu'a liraf'il hadasi asghari fardan lillahi ta'ala. Aku niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil semata karena Allah Ta'ala. Wudu maki
Dibasuh itu tangan ini 3 kali. Begitu dibasuh tangan kita berdoa. Minimal kita berdoa, ya Allah, jadikan kedua tanganku ini tangan yang membawa keberkahan, tangan yang membawa kebahagiaan, tangan yang senantiasa mendapat rezeki yang halal, tangan yang senantiasa menuntung pemiliknya ke arah kebaikan. Sebab kenapa? Lewat tangan ini banyak bahaya yang dilakukan. Tangan bisa tanda tangan palsu, tangan bisa tonjok orang, tangan bisa tunjuk-tunjuk orang, tangan bisa mencuri barangnya orang, tangan bisa memegang yang dilarang. Ini tangan berbahaya. Makanya tangan begitu dibasuh air wudu, didoakan supaya menjadi tangan yang membawa keberkahan, senantiasa dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Coba berapa kali dibasuh tangan kalau kita wudu? 5 kali sehari semalam minimal kita wudu. Berarti 5 kali dibasuh, 5 kali dikali 3 kita doakan itu tangan. Luar biasa, Masya Allah. Bagaimana tangan itu tidak menjadi tangan yang dingin, tangan yang senantiasa membawa keberkahan. Begitu pula selanjutnya kita berkumur-kumur, doakan itu mulut, supaya mulut ini bisa menjadi mulut yang senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Kalimat-kalimat thayyibah, seorang muslim sejati adalah yang keluar dari mulutnya adalah kalimat-kalimat thayyibah. Yang mana itu? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, inna lillah, masya Allah. Itulah kalimat-kalimat thayyibah. Seorang mukmin yang sejati selayaknya yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata itu atau kalimat-kalimat itu. Begitu dikasih nikmat dia berkata alhamdulillah. Begitu dikasih ujian dia berkata innalillah. Begitu dia lihat yang sesuatu luar biasa, masya Allah, dan seterusnya. Oleh karena itu doa kalau ini mulut kita, agar mulut ini senantiasa membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Banyak orang karena mulutnya bisa masuk penjara, tapi banyak juga orang karena mulutnya bisa mencapai naik haji dan sebagainya, bisa memperoleh uang yang banyak. Tetapi kita doakan mulut kita, moga-moga mulut ini bisa baca Quran dengan baik. Jangan sampai bisanya cuma dandut, tapi tidak bisa baca Quran dengan baik. Jamaah taruh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak akan sampaikan semua sampai selesai. Tentu kita sudah bisa memahami. Begitu dibasuh semua tempat-tempat yang dibasuh, kita berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai kita basuh kaki kita, kita doakan juga ini kaki. Yang lain-lain sudah kita lewati. Kaki, doakan itu kaki supaya tidak asam urat, supaya tidak sakit-sakitan, supaya dia indah, gemar jalan ke masjid. Jangan jalan salah-salah. Jalan menuju ke tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali dibasuh, kita doakan itu kedua kaki kita. Ya. Selesai itu kita berdoa. Nabi berdoa, apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Itu doanya. Bisa jadi kita wudu selama ini tapi kita lupa berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah, dia yang esa, tidak ada syarikat baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Allahumma ja'alni minat tawwabin, ya Allah jadikanlah aku orang-orang yang bertaubat. Waj'alni minal mutatahhirin, jadikan aku orang yang suci. Waj'alni min ibadikas sholihin, jadikan aku hamba yang soleh. Luar biasa doanya, luar biasa kalau kita baca. Oke, selesai wudu.
Nabi berpakaian, siap-siap. Sebelum berpakaian ada lagi doanya. Tapi jangan saya sampaikan Ki. Kita cari saja nanti kalau pulang Ki. Dituang Google, kita tulis doa sebelum mengenakan pakaian. Setelah itu berpakaian, Nabi biasanya sholat sunat wudu. Jadi kalau wudu di rumah ada sholat sunat wudu. Itu 2 rakaat. Boleh jadi tidak pernah dilakukan, tapi mulai sebentar kalau sudah wudu di rumah atau di tempat tinggal maka sholat sunat wudu Ki. Niatnya saja yang beda, tapi bacanya sama dengan sholat sunat biasa. Selesai sholat sunat wudu, kita keluar menuju masjid. Kita keluar dari rumah kita dengan kaki kanan, lalu kita berdoa. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Keluar maki. Tapi ingat, dalam perjalanan ke masjid ada lagi doanya. Ada lagi doanya, tidak satu pun yang tidak tanpa doa. Di perjalanan ke masjid ada lagi doanya. Semakin jauh kita tinggal, semakin lama itu doa diulang. Allahumma ij'alni fi qalbi nuran, waj'alni fi sam'i nuran, waj'alni fi basari nuran, dan seterusnya. Ya Allah, jadikanlah di hatiku cahaya, di mataku cahaya, di telingaku cahaya, di depanku cahaya, di belakangku cahaya, di kananku cahaya, di kiriku cahaya, sampai kita di pintu masjid. Di pintu masjid kita berdiri baik-baik, berdoa lagi. Berdoa lagi kita di pintu masjid. Doanya apa? Ini doanya anak TK TPA. Yang boleh jadi kita masuk masjid tidak dibaca. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Betapa banyak rahmat yang ada dalam masjid ini. Makanya kita berdoa, ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Masuk kita ke masjid dengan kaki kanan. Ingat, masuk masjid dengan kaki kanan, jangan dibalik-balik. Jadi mulai besok atau sebentar, kalau masuk lagi masjid, usahakan masuk dengan kaki kanan, berdoa Ki. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Sampai di dalam masjid, apa yang kita lakukan? Kata Nabi, idza dahala ahadakumul masjid. Apabila salah seorang di antara kamu masuk masjid, fala yajlis, maka jangan kalian duduk hatta yarkar rakaatain, kecuali solat sunat 2 rakaat. Namanya solat sunat tahiyatul masjid. Oke, kita solat sunat tahiyatul masjid. Tapi saya sampaikan, ingatkan, kalau kita masuk masjid, yang pertama dilihat adalah ini, tanda waktu azan dan iqamat. Kalau belum azan berarti kita langsung sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau ada orang yang sementara azan, berarti kita berdiri. Jangan langsung sholat tahiyatul masjid. Kita berdiri menunggu orang yang sementara azan. Kenapa? Karena dalam azan ada panggil, jawaban yang harus kita jawab. Iya. Kalau tukang azan berkata Allahu Akbar, kita bilang Allahu Akbar. Dia bilang asyhadu an la ilaha illallah, kita bilang asyhadu an la ilaha illallah. Dia bilang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita bilang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia bilang hayya 'alas shalah, kita bilang la haula wala quwata illa billah. Dia bilang hayya 'alal falah, kita bilang masyaallah la haula wala quwata illa billah. Dia bilang Allahu Akbar, kita bilang Allahu Akbar. Dia bilang la ilaha illallah, kita bilang la ilaha illallah. Kecuali azan subuh. Azan subuh ada tambahannya. As-salatu khairum minan naum. Jangan dibalik-balik. Jangan solatnya pendek, tidurnya panjang. Ada orang azan subuh begini. As-salatu khairum minan naum. Itu salah itu. Salah. Tidak boleh azan begitu. Karena orang tambah tidur lama. Makanya azannya, solatnya yang panjang. As-salatu khairum minan naum. Pendek tidurnya. Begitu harusnya azannya.
Kalau kita mendengar ucapan begitu dari tukang azan atau muadzin, apa yang kita bilang? Jawabnya adalah shadaqta wa bararta wa ana dzalika minasyahidin. Tidak ada satu pun lolos, semuanya ada doanya, ada jawabannya. Selesai azan, muadzin berdoa. Doa selesai azan saya sampaikan bukan hanya doanya tukang azan, tapi doa seluruh yang telah mendengarkan azan. Selama ini boleh jadi kita salah kaprah. Begitu selesai azan, la ilaha illallah, kita kiranya yang berdoa itu hanya tukang azan saja atau muadzin. Ternyata seluruh orang yang telah mendengarkan azan itu disilahkan membaca doa. Apa doanya? Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah wassalatil qa'imah, dan seterusnya. Silakan kita hafal. Ya. Selesai berdoa, selesai azan. Kalau kita lihat ini kalau di waktu sudah azan berarti sudah waktu iqamat. Kita baru masuk pintu, kita terlambat misalnya. Kalau kita datang subuh, kita lihat kalau dia di angka 2, masih ada kesempatan kita sholat sunat 2 rakaat. Mana yang didahulukan? Tahiyatul masjid atau sholat sunat qobliyah subuh? Maka didahulukan sholat sunat qobliyah subuh. Karena perintah sholat tahiyatul masjid itu adalah apabila masuk masjid jangan duduk kecuali sholat sunat 2 rakaat. Makanya langsung saja sholat sunat tahiyatul masjid. Kecuali waktunya masih panjang, maka sholat tahiyatul masjid dulu baru sholat sunat qobliyah. Iya. Tapi kalau waktu iqamat sudah di angka 1, jangan maki sholat sunat, terlambaki. Kalau tukang azan itu tidak dia disiplin, begitu kedengaran tung tung tung, dia langsung qomat. Kecuali dia bolak-balik dulu lihat, ternyata masih ada yang sholat sunat, dia memberi kesempatan orang untuk sholat sunat, alhamdulillah. Tapi kalau dia disiplin pasti dia ikuti ini. Maka kalau di angka 1, jangan maki sholat sunat. Oke, sholat sunat qobliyah sudah. Jangan sampai kita bertanya apa sholat sunat qobliyah. Sholat sunat qobliyah adalah sholat sunat rawatib yang dilaksanakan sebelum sholat fardu. Iya, sholat sunat rawatib yang dilaksanakan sebelum sholat fardu. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, tapi tidak muakkad, dia gairu muakkad, makanya jarang dilakukan. Kemudian 2 rakaat sebelum isya. Iya. Oke, selesai sholat qobliyah. Kita ikut jamaah. Kita ikut sholat berjamaah. Apa yang kita lakukan? Kata Nabi, khairus sufufir rijalu awwaluha. Sebaik-baik saf baik kaum laki-laki adalah yang paling depan. Jangan kita duluan datang, di belakang kita duduk. Tapi siapa yang duluan datang, itulah yang paling depan duduk. Kecuali di belakang imam. Kecuali di belakang imam tidak boleh sembarang berdiri. Kenapa? Karena yang di belakang imam sesungguhnya adalah pengganti imam. Kalau imam berhalangan atau imam salah baca, maka yang betulkan pertama adalah yang berdiri di belakang imam. Karena imam itu juga manusia biasa, bisa salah, bisa lupa, bisa pingsan. Makanya yang berdiri di situ harus yang siap mengganti imam. Oke, kita duduknya di depan, jangan di belakang. Kenapa? Karena wasyarrus sufufir rijalu akhiruha. Sejelek-jelek saf baik kaum laki-laki yang paling belakang. Makanya kalau hari Jumat itu saya lihat banyak orang tidur kalau yang di belakang. Begitu selesai sholat Jumat ditanya, tadi itu khatib bilang apa? Tidak tahu, tidur kan. Banyak yang seperti itu. Makanya di depan kita duduk. Setelah itu kita bikin saf. Saf dalam sholat berjamaah tidak seperti dengan PBB atau peraturan baris berbaris. Kalau peraturan baris berbaris itu kalau upacara atau apel dan sebagainya itu dimulai dari depan dari ujung sampai penuh. Tapi kalau sholat berjamaah dimulai di belakang imam. Kalau dia cuma 2 berarti berdirinya hampir sejajar dengan imam. Tapi kalau sudah lebih
dari 2 atau 3 orang, maka dia berdiri pas di belakang imam. Tambah kanan, tambah kiri, tambah kanan, tambah kiri. Akhirnya full 1 saf di depan, baru buat saf lagi di belakangnya. Tambah kanan, tambah kiri, tambah kanan, tambah kiri. Jadi bukan dimulai dari sana, tapi dimulai dari belakang imam sampai full. Jadi biasakan begitu mau ikut sholat berjamaah, lihat kalau masih ada yang di depan kosong, maka jangan dibuat saf baru, tapi isi full dulu saf yang depan. Iya. Oke, selesai kita ikut berjamaah. Begitu kita ikut imam, imam yang baik adalah dia balik kalau mau mulai sholat. Makanya dia berteriak, "Saw sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis sholat." Luruskan dan rapatkan shaf, sesungguhnya lurus dan rapatnya shaf adalah sebagian dari kesempurnaan ibadah sholat berjamaah. Lurus nih. Sudah lurus, kita ikut imam yang baik, dia membaca Al-Fatihah dengan baik. Jangan jadi imam lalu Al-Fatihah dikulantu. Ada itu imam baca Fatihah begini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mau kemana itu? Diusahakan dipotong-potong satu ayat. Kenapa? Dalam rahasia suratul Fatihah, 1 ayat surah Al-Fatihah dibaca itu didoakan malaikat. Makanya begitu Bismillahirrahmanirrahim berhenti, malaikat bilang amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, berhenti lagi, malaikat bilang amin sampai selesai. Iya. Dan ingat jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sedikit lagi, masih ada sedikit lagi. Setelah itu imam memberi kesempatan kepada jamaah, karena kita ahlu sunnah wal jamaah pasti tidak merasa baik kalau tidak baca Fatihah, walaupun bacaan imam adalah bacaan makmum. Makanya imam yang baik begitu selesai waladdallin amin, jangan langsung baca surah. Minimal dikasih kesempatan jamaah tak baca Fatihah dulu, karena biar bagaimanapun dia tetap baca Fatihah. Ya, hampir semua kita itu tidak yakin kalau tidak baca Fatihah. Makanya selesai waladhdallin amin, dia kebanyakan langsung Bismillahirrahmanirrahim. Daripada dia buru-buru, dikasih kesempatan sebentar untuk baca Fatihah. Oke, selesai. Kita ke terakhir, sholat sunat ba'diyah. Sholat sunat ba'diyah adalah sholat sunat rawatib setelah sholat fardu. Tidak ada sesudah sholat subuh, tidak ada sesudah sholat asar. Adanya adalah sesudah sholat maghrib, duhur, sesudah sholat maghrib, dan sesudah sholat isya. Setelah sholat sunat ba'diyah, kita pulang, jangan lupa salam-salaman. Kenapa? Karena banyak orang sudah berjamaah 10 tahun, temannya cuma 2, imam sama tukang azan. Yang lain tidak nak kenal. Kenapa? Karena dia tidak pernah salaman. Dia datang dari rumahnya cuma tunduk sampai di pintu masjid. Masuk di pintu masjid langsung duduk di depan, tidak pernah bunyi-bunyi. Saja imam takbir, setelah itu pulang lagi, diam-diam lagi sampai di rumahnya. Padahal 10 tahun berjamaah. Itulah kelebihan sholat berjamaah. Kita salam-salaman, kenal-kenalan sama teman kita sesama jamaah. Ya, bapak ini tinggal di mana, ini di mana, dan seterusnya. Ya, selesai kita keluar dari masjid. Di situ ada lagi doa. Keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlika. Keluar maki, pulang lagi ke rumah tak. Ulangi lagi seluruh itu doa atau bacaan tadi, supaya seluruh amal ibadah kita terhitung ibadah di hadapan Allah dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salah keliru semata kekurangan saya manusia biasa, mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.